Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, jemaah Masjid Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan warganet dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita dalam bahasan secara tafsiriyah. Adapun ayat yang akan kita bahas adalah surah Yasin ayat 38 sampai dengan 44. Dan di sini sudah penggambaran, hanya memang disuruh kita berpikir, tidak mungkin siang mendahului malam dan tidak mungkin malam mendahului siang. Itu berarti bundar itu sebenarnya bumi bundar. Ya, tidak mungkin mendahului berarti ada perputaran. Ini sudah menunjukkan bahwa bumi, dan sebenarnya penemu pertama itu tentang bumi bundar adalah orang Islam, hanya dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Jadi penemu pertama hanya memang dalam sejarah ilmu pengetahuan yang populer itu orang Eropa, tapi rata-rata penemunya itu orang Islam. Ya. Jadi di sini sudah ada gambaran, tapi sekarang baru makin jelas. Jadi siang dan malam itu tidak mungkin mendahului, berarti ada perputaran yang tetap itu. Jadi bumi ini secara kenyataan menurut penelitian memang kita bundar. Jadi seperti yang pernah dikatakan Pak Ismail, kita selalu merasa di atas, padahal sebenarnya kita pernah di bawah. Amerika kan ini berlawanan ini. Jadi saat ini kita sore, di sana itu jelang pagi ya. Dan itu sudah menjadi kenyataan seperti yang terjadi di saat angkasa luar. Jadi sudah dibuktikan di angkasa luar, dan bahkan foto-foto sudah ada ya, bahwa memang bumi ini bundar. Jadi sudah suatu yang tidak terbantahkan lagi, dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru Al-Quran sudah mendahulunya. Mengenai ayat-ayat yang muhkamat mutasyabihat, ada juga yang berbeda di sini. Ada yang menganggap ini muhkamat, ada juga yang menganggap mutasyabihat. Tapi kita ambil contoh di sini. Qul huwallahu ahad. Itu muhkamat. Katakanlah Allah itu satu. Itu muhkamat. Tidak bisa tafsirkan lagi. Dan anehnya, Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung, dalam Al-Quran hanya satu kali dipakai, hanya di surat Al-Ikhlas. Begitu konsistennya Allah itu, kita satu-satunya tempat As-Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat meminta, hanya satu kali dipakai, hanya di surat Al-Ikhlas. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang apakah bisa kita menyusun buku setebal ini menghindari satu kata tidak terulang? Dan banyak perimbangan kata-kata malaikat ya dan setan itu sama jumlahnya. Yang mengherankan lagi Pak, kata-kata yaum, hari, tunggal bukan jamak dalam Al-Quran 365 kata hari dalam Al-Quran. Siapa yang bisa buat ini? Ini kan bukti nyata. Demikian juga bulan ya 12. Jadi terjadi perimbangan luar biasa. Ada lagi ayat yang menyatakan bahwa Isa itu sama dengan Adam. Ada perbedaannya, banyak persamaannya. Sama-sama 4 hurufnya. Isa, Adam. Sama-sama 25 kali disebut dalam Al-Quran. Subhan. Jadi sudah banyak bukti yang tak terbantahkan bahwa Al-Quran. Tinggal bagaimana menghayati dan mengamalkannya. Jadi muhkamat itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak ada lagi tafsiran lain. Saya mau tambahkan lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang sama setara dengannya. Kufuwan hanya satu kali dipakai di Quran Al-Ikhlas saja. Tidak ada di tempat lain lagi. Alamnya tidak ada samanya. Makanya dipakai kufuwan, equal kalau dalam bahasa Inggris. Sama, setara. Hanya satu kali. Hanya di Al-Ikhlas. Kenapa dinamai Al-Ikhlas? Selalu mengacu ke situ satu-satunya. Jadi ikhlas artinya, dan yang dijamin tidak akan mampu digoda oleh iblis hanyalah orang ikhlas, seperti yang dikatakan itu. Yang mana itu? Yang hanya kepada Allah. Segala sesuatunya hanya kepada Allah, tertuju kepada yang satu itu. Dan ikhlas itu tidak perlu disebutkan.
Kalau disebutkan berarti kita butuh pengakuan orang lain. Jadi, oh saya ikhlas, berarti masih butuh itu, berarti belum ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu disebut. Makanya tidak disebut dalam surah Al-Ikhlas. Disebut surah Al-Ikhlas sementara tidak ada kata ikhlas. 5 kali Pak diulang satu-satu. Kita terlanjur ke sana, biar itu. Qul Allahu ahad, katakan lalu satu, Allahu samad, Allah satu yang bergantung, lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, tidak beranak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 kali. Kenapa 5 kali? Kenapa 5 kali? 4 ayat, 5 statement. Karena hanya angka 5 yang tidak punya pasangan. Kalau 1 punya pasangan, 9 sampai dengan 10. Kalau 2 punya pasangan, 8. Makanya sama-sama D, 10. 3 punya pasangan, 7 menjadi 10. 4 6 sama-sama E, 4 6. 5 tidak ada pasangan. Makanya 5 statement dalam Al-Ikhlas menunjukkan bahwa yang menciptakan ini tidak ada pasangannya. Ini hanya bisa dibuat oleh Sang Pencipta. Tidak mampu seorang Muhammad menciptakan ini. Ya, jadi 4 statement, 4 ayat, 5 statement, 5 pernyataan. Kenapa harus 5? Karena 5 yang tidak punya pasangan dan Allah tidak punya pasangan. Ya ini sekedar menggambarkan mukjizat seperti yang disampaikan tadi dengan Pak Helmi, bahwa memang tidak bisa kita membuat-buat. Kalau yang diciptakan itu oleh Nabi palsu itu jadi bahan tertawaan karena dia bercerita tentang kodok dengan kelinci yang lebar telinganya. Apa signifikannya? Apa makna, apa pesan di situ? Al-Ikhlas itu berakhiran D semua. Kalau ada Allah sama ada, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Punya makna semua dan berakhiran D. Kalau kita punya pantun, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Sadua, hancur badan di kandung tanah, budi baut di kanan jua. Bagus maknanya, tetapi apa hubungannya Pulau Pandan dengan hancur badan? Kan tidak ada. Kalau Quran banyak sekali. Pulau Jibril bin Nas, Malik Nas, ada lagi tuh yang biasa dibaca Ananda yang berenak haha semua. Itu ya, itu luar biasa. Tapi tidak semua begitu, bervariasi. Ada juga Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu diulang itu Pak Nasir itu di dalam 31. Iya, 31 kali. Itu apa? Itu luar biasa itu. Karena selalu diulang-ulang. Saya bertanya, saya waktu masih SD itu, saya bertanya, saya tertarik itu gara-gara kenapa diulang-ulang. Saya tanya sepunya kakak. Tapi sayangnya, kakak juga tidak bisa menjelaskan. Di belakang baru saya tahu. Jadi dia berusaha menarik perhatian untuk seorang anak kecil itu. Diulang-ulangnya itu menjadi perhatian kan? Ya itu. Ya itulah mukjizat Al-Quran. Yang di bulan Ramadan ini kita peringati ulang tahunnya. Ya. Jadi itu Pak Iqbal, itu sekedar jawabannya. Jadi muhkamat itu memang kadang-kadang ada juga yang berbeda, ini muhkamat, ini mutasabah. Tapi intinya tidak diperdebatkan seperti dari ahli hadis. Itu adalah muhkamat. Tidak ada lagi tafsir lain tegas-tegas semua. Kalau muhkamat itu bisa kita berbeda. Seperti alif lam mim. Itu kan banyak penafsiran ya. Tetapi intinya kan orang-orang dulu itu percaya saja, yakin saja. Karena zaman kemudianlah baru terbukti. Jadi banyak ayat-ayat yang di belakangan baru terbukti. Ya. Di dalam Al-Quran mungkin kita sering baca ada jin, ada syaitan, ada iblis. Bagaimana cara kita membedakan apa yang membedakan ini syaitan, ini iblis, ini jin? Nah, itu yang saya sering bertanyakan, apa yang membedakan ini? Kenapa dalam Al-Quran? Iya, apa yang membedakan ini ketiga makhluk ini? Jadi ada 2 makhluk yang berpotensi ingkar. Kalau makhluk-makhluk lain patuh semua ya, Pak Ali. Planet patuh semua. Tapi ada 2 makhluk ini yang berpotensi untuk ingkar atau taat, yaitu jin dan insan manusia. Jadi makhluk ini, jin dan manusia adalah makhluk. Jin duluan diciptakan, dia dari api. Kemudian manusia diciptakan dari tanah, intinya ya dari tanah. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia sebagai khalifatun fil ardh. Ada rasa iri dari jin ini. Nenek moyangnya jin namanya iblis.
nenek moyangnya manusia namanya Adam. Jadi nama itu, iblis itu nama nenek moyangnya. Tapi turunannya bisa disebut iblis juga. Kita juga biasa disebut anak cucu Adam, ya itu yang Adam, gitu ya. Jadi itu. Jadi jin adalah nama makhluk, manusia, insan itu adalah nama makhluk juga yang dilihat dengan kasat mata. Kalau jin itu gaib, ya gaib dia. Kita tidak melihatnya dan dia melihat kita. Kemudian setan itu sifat itu sifat yang selalu mengajak kepada kejahatan, selalu ingkar itu. Dia ada sejak kita lahir. Jadi kita lahir ini ada namanya teman kita yang namanya karin. Memang dalam bahasa Arab karin juga teman juga artinya. Itu menemani kita. Jadi kita lahir kita ada. Inilah setiap kita maut pasti ada bisikan-bisikan ini. Kita rasakan itu. Kita tidak pernah lihat tapi kita rasakan kehadirannya. Begitu kita mau berbuat baik, tidak usah. Ada pengajian, tidak usah. Ada lebih menarik kan? Karin memang. Itulah setan. Jadi setan adalah sifat. Bisa manusia, bisa jin. Dalam surah An-Nas katakan minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda, yang membisik-bisik itu ada dua, yaitu jin dan manusia. Kalau jin itu langsung live di fisik kita. Tapi kalau manusia recording, rekaman. Jadi pernah orang bicara mengajak pada kejelekan, tersimpan di situ. Kita bekerja, kita ingat itu. Itu lebih bisikannya manusia. Jadi kalau jin itu langsung. Nah, kalau jin itu setan jin atau jin setan apa saja, itu dia hanya di alam batin, bukan di alam lahir. Kalau jin manusia, kalau setan manusia, batin dan lahir. Ya. Jadi kalau setan jin dibujuk-bujuk, jangan ke masjid, tidak usah kau salat di rumah sendiri. Itu bisikan setan, ya. Nah, tapi kalau kita mampu mengatasinya, dia dorong. Itulah taktik jin setan. Lihat kawan, saya pergi ke masjid. Jadi dia berusaha mengurangi nilai. Kita mau menyumbang, tidak usah nyumbang. Banyak kebutuhan lain. Begitu kita menyumbang, penting diumumkan ini. Jadi itu. Jadi dia berusaha mencegah, tapi setelah kita lakukan, dia berusaha mengurangi nilai. Itulah kerjanya jin setan. Tapi lebih berbahaya manusia setan. dia bisa larang kita secara fisik. Nah, makanya dia ambil akhir, jin katakan, kan saya tidak pernah memaksa, saya kan cuma membujuk. Nah, itu. Jadi pembelaan jin nanti, jin setan itu. Tapi kalau manusia, dia bisa memaksa kita. Mudah-mudahan kita tidak jadi setan. Artinya, mudah-mudahan kita menjadi seperti sifatnya mereka, menganjurkan pada yang baik. Tapi kalau kita mencegah orang pada satu kebaikan, itu kita jadi setan saat itu. Makanya baru-baru diskusi ada setan diam. Setan diam itu apa? Dia lihat suatu kesalahan dan dia mampu menegur, tapi dia diam saja. Bukan urusan saya. Itu setan juga, tapi setan diam. Karena berpikir, nanti dia marah. Jadi pemain anjurkan di situ boleh kita beri peringatan, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Katanya tegur orang jangan di muka umum.